Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, saya bersama kelompok saya akan membahas tentang pompa. Nah, pada kelompok kali ini beranggotakan yang pertama ada Duta Wardah Azumah, yang kedua ada Sheila Aprilia Putri, yang ketiga ada saya sendiri, Farah Nurdiana Putri, yang keempat ada Gali Wijiastuti, yang kelima ada Ani Nandriani. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, Duta akan menjelaskan tentang jenis-jenis pompa dan peruntukannya. Kemudian dilanjutkan oleh Gali yang akan membahas tentang bagian-bagian pompa. Kemudian prinsip kerja pompa akan dijelaskan oleh Andin. Kemudian kinerja pompa akan dijelaskan oleh Farah. Dan yang terakhir penggunaan pompa dalam bidang teknik lingkungan akan dijelaskan oleh Sheila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pompa adalah salah satu jenis fluida yang berfungsi untuk memindahkan zat cair dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Jenis-jenis pompa ada dua. Yang pertama, pompa pemindahan positif yang terdiri dari pompa reciprocating. Reciprocating pump mampu menghasilkan tekanan lebih dari 10 atm dengan kecepatan putar 250-500 rpm. Dimensi tersebut cukup tergolong besar dan berat sehingga pompa ini biasa digunakan untuk memompa fluida seperti minyak, lumpur, bahan kimia, dan juga uap. Kemudian berfungsi juga untuk mengalirkan fluida dengan nilai viskositas yang besar. Yang kedua ada pompa rotari. Pompa rotari adalah pompa yang bekerja dengan prinsip rotasi. Jenis pompa ini cukup efisien untuk dipakai karena mampu mengatur keluarnya udara dari pipa sesuai kebutuhan. Pompa ini harus digunakan pada kecepatan yang rendah dan stabil. Jika tidak, maka fluida yang terhisap secara cepat dapat menyebabkan erosi pada sudut-sudut pompa. Yang pertama ada gear pump, jenis rotary pump yang menggunakan dua roda gigi untuk menekan fluida. Yang kedua ada screw pump, jenis pompa rotasi yang menggerakkan aliran fluida dua ulir yang saling bertemu dan berputar. Yang ketiga ada rotary vane pump, jenis rotary pump yang menggunakan prinsip kompresor scroll, yaitu menggunakan akan rotasi silinder yang dapat berputar untuk menekan fluida. Yang kedua ada pompa dinamik. Yang pertama ada pompa sentrifugal. Jenis pompa sentrifugal banyak digunakan karena cocok digunakan untuk tujuan hasil fluida yang besar. Selain itu, aliran fluida dan tekanan yang dihasilkan halus. Yang kedua ada pompa aksial. Penggunaan pompa aksial banyak digunakan pada sistem drainase dan irigasi serta proyek-proyek yang memiliki debit aliran fluida yang besar dengan tekanan yang kecil. Yang ketiga ada special effect pump yang digunakan pada industri dengan kondisi yang spesial. Yang pertama adalah pompa jet eduktor atau injektor, yaitu pompa yang mengonversi energi tekanan fluida menjadi energi gerak untuk menciptakan area tekanan rendah sehingga mampu menghisap fluida dengan menggunakan efek Venturi dari nozzle konvergen divergen. Kemudian ada gas lift pump, yaitu pompa yang menggunakan cara pengangkatan fluida dengan menginjeksikan gas tertentu untuk menurunkan berat hidrostatik fluida sehingga reservoir mampu terangkat ke permukaan. Selanjutnya adalah hydraulic ram pump, yaitu pompa air yang menggunakan tenaga hidro. Kemudian ada pompa elektromagnetik, yaitu pompa yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menggerakkan fluida yang mengandung logam. Selanjutnya ada bagian-bagian pompa. Pada beberapa kasus pemanfaatan pompa di kehidupan sehari-hari, pompa sentrifugal merupakan pompa yang memberikan efisiensi yang lebih baik dibandingkan pompa jenis displacement. Hal ini dikarenakan pompa jenis ini memiliki keunggulan dari pompa lainnya. Keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya yang pertama, prinsip kerjanya sederhana, yang kedua mempunyai banyak jenis, yang ketiga instruksinya yang kuat, yang keempat tersedia berbagai jenis pilihan kapasitas output debit airnya, yang kelima, poros motor penggerak dapat langsung disambungkan ke pompa. Yang keenam, pada umumnya untuk volume yang sama dengan pompa displacement, harga pembelian pompa sentrifugal lebih rendah. Yang ketujuh, tidak banyak bagian-bagian yang bergerak atau tidak ada katup dan sebagainya, sehingga pemeliharaannya mudah. Yang kedelapan, lebih sedikit memerlukan tempat. Lalu, apa sih definisi dari pompa sentrifugal? Pompa sentrifugal adalah sebuah mesin yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk menghasilkan energi fluida dari energi mekanik melalui pipa. Berikut beberapa bagian penyusun di dalam pompa terdiri dari cakram serta sudut-sudut dengan salah satu komponen penting berupa impeller. Berikut komponen pompa sentrifugal serta penjelasan lengkapnya. Yang pertama itu ada casing atau volute casing. Dalam pompa memiliki bentuk yang menyerupai diffuser. Bagian ini memiliki fungsi untuk membuat kecepatan tekanan aliran di dalam pompa menurun. Yang kedua ada impeller.
merupakan bagian penting yang akan menentukan kinerja pompa. Sebab, impeller pompa sentrifugal memiliki fungsi untuk menyalurkan energi menuju aliran atau fluida. Dalam penggunaannya sendiri, impeller memiliki tipe yang terbuka dan tertutup. Contohnya tipe radial, tipe single flow, tipe non-plunging, tipe multi-stage, serta tipe single stage. Yang ketiga, bearing memiliki bagian yang bergerak atau biasa disebut rotor dan bagian yang tidak bergerak biasa disebut stator. Bagian yang mempunyai rotor bergerak adalah adanya gotri. Bearing atau sering disebut sebagai clacker ini berfungsi untuk menahan agar shaft berputar dengan cepat tanpa beban. Yang keempat, ada shaft memiliki fungsi untuk membantu putaran yang berasal dari motor penggerak menuju impeller. Yang kelima, packing berguna untuk pencegahan jika ada kerusakan yang menyebabkan kebocoran cairan dalam pompa. Yang keenam, ada coupling, memiliki fungsi untuk menghubungkan putaran ke poros yang digerakkan. Yang ketujuh, ada diffuser, berguna untuk menghasilkan energi tekan dari energi kinetik. Kita masuk ke prinsip kerja pompa. Gimana sih cara kerja pompa? Kok bisa pompa itu mengalirkan fluida cair dari tempat bertekanan rendah ke tempat bertekanan tinggi? Dan gimana proses kerjanya? Penjelasannya yaitu menaikkan tekanan cairan yang dialirkan dengan cara memindahkan energi mekanis dari suatu sumber energi. Contohnya motor listrik, motor bensin, diesel, ataupun turbin untuk dipindahkan ke fluida kerja. Sehingga cairan tersebut dapat mengalir dari suatu tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Jadi, pompa memanfaatkan energi gerak berupa putaran. Pada saat motor listrik berputar, maka baling-baling pada pompa akan ikut berputar juga, karena saling terhubung. Karena pompa pada baling-baling ini berputar, maka fluida ini akan terhisap masuk ke dalam pompa dan ditekan lagi ke arah luar. Jadi, inti dari prinsip kerja pompa adalah memanfaatkan energi mekanis untuk mengalirkan fluida cair, sehingga pompa itu bisa mengalirkan fluida cair dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Kinerja pompa sentrifugal. Ada kinerja pompa kali ini, saya akan membahas tentang dua hal. Yang pertama yaitu cara kerja, yang kedua sistem pompa terhadap head, kavitasi, kapasitas, dan NPSH. Cara kerja. Dalam menjalankan cara kerjanya, pompa ini digerakkan oleh dinamo atau motor. Daya yang diperoleh dari putaran motor akan disalurkan ke poros pompa untuk memutar impeller pada poros tersebut. Zat cair atau fluida yang ada di dalam impeller akan berputar yang disebabkan oleh dorongan sudu-sudu. Timbulnya gaya sentrifugal tersebut akan membuat zat cair yang mengalir dari bagian tengah impeller keluar lewat saluran di antara sudu-sudu dan meninggalkan impeller dalam kecepatan tinggi yang kemudian akan keluar lewat saluran yang penampangnya semakin membesar sehingga terjadi perubahan head kecepatan menjadi head tekanan. Oleh karena itu, zat cair yang keluar dari flange pompa akan memiliki head total yang lebih besar. Sistem pompa. Sistem pompa terdapat 4 hal, yaitu head, kavitasi, NPSH, dan kapasitas. Untuk head merupakan energi persatuan berat fluida yang diberikan oleh pompa sehingga fluida tersebut akan mengalir dari section ke discharge. Nah, head ini memiliki 3 jenis, yaitu head statis, head dinamis, dan head total. Untuk head statis terdapat 2, yaitu pressure head dan elevation head. Untuk pressure head, energi yang disebabkan akibat dari perbedaan tekanan antara section reservoir dengan discharge reservoir. Sementara untuk elevation head, disebabkan adanya perbedaan ketinggian dari permukaan fluida di section reservoir dengan permukaan fluida di discharge reservoir. Untuk elevation head terdapat 2, yaitu section head dan section lift. Kemudian head dinamis. Head dinamis ini terdapat 2 jenis, yaitu velocity head dan head loss. Untuk velocity head disebabkan oleh adanya perbedaan kecepatan fluida di section reservoir dengan di discharge reservoir. Sementara untuk head loss, yaitu suatu kerugian aliran yang terjadi sepanjang saluran pipa. Nah, head loss ini terdapat 2, yaitu head loss mayor dan head loss minor. Head loss mayor disebabkan adanya gesekan antara fluida dengan dinding saluran pipa lurus. Sementara untuk head loss minor disebabkan oleh adanya gesekan yang terjadi pada komponen tambahan. Kemudian head loss total. Nah, head loss total merupakan penjumlahan dari head loss statis dan head dinamis. Nah, head ini digunakan untuk menyatakan besarnya kerugian yang harus diatasi oleh pompa dari seluruh komponen yang ada. Yang kedua, kavitasi. Kavitasi adalah gejala menguapnya zat cair yang mengalir karena tekanan berkurangnya sampai di bawah tekanan uap jenuhnya, sehingga akan timbul gelombang-gelombang uap zat cair. Terus yang ketiga ada NPSH. NPSH sendiri memiliki kepanjangan dari net positive section head. Nah,
atau bahasa Indonesia head isap positive net. Nah, NPSH ini merupakan ukuran dari section terendah yang kemungkinan bagi cairan untuk tidak mengalami kavitasi. Nah, NPSH terdiri atas dua, yaitu NPSHA dan NPSHR. NPSHA merupakan net positive section head available, dan NPSHR merupakan net positive section head required. Kemudian yang terakhir ada kapasitas air. Nah, kapasitas air ini yaitu jumlah air yang mengalir dalam satuan volume per waktu. Besarnya debit dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik. Nah, dalam penggunaan setiap hari, konsumsi standar per jam untuk perencanaan dapat dihitung dari konsumsi harian maksimum per orang dibagi 24 dan ditambah 50%. Harga tersebut diperlukan untuk menentukan distribusi air standar. Selanjutnya yaitu penggunaan pompa dalam bidang teknik lingkungan. Yang pertama ada pengelolaan air limbah. Pompa digunakan dalam sistem pengolahan air limbah untuk memindahkan air limbah dari tempat pengumpulan ke unit pengolahan seperti tangki pengendapan atau kolam aerasi. Yang kedua yaitu ada pengelolaan air minum. Pompa dalam pengelolaan air minum digunakan untuk memindahkan air dari sumbernya seperti sumur atau sungai ke tempat penyimpanan atau ke stasiun pemrosesan. Yang ketiga yaitu ada pengendalian banjir. Pompa dapat digunakan dalam sistem pengendalian banjir ini digunakan untuk memindahkan air dari area yang tergenang ke saluran drainase atau sungai yang lebih besar. Pompa besar juga dapat digunakan mengatasi banjir di daerah yang memang rawan banjir. Yang keempat ada irigasi. Pompa digunakan dalam sistem irigasi untuk memindahkan air dari sumbernya, seperti sungai atau waduk ke area pertanian atau lahan hijau. Pompa membantu memastikan pasokan air yang cukup untuk tanaman, terutama di daerah yang memang tidak memiliki akses yang memadai untuk air. Yang kelima yaitu penggunaan air industri. Pompa digunakan dalam industri untuk memindahkan air sebagai bagian dari proses produksi. Contohnya yaitu pompa dapat digunakan dalam sistem pendinginan, sistem pemadam kebakaran, atau dalam penggunaan air dalam proses kimia atau manufaktur. Yang keenam yaitu ada energi terbarukan. Dalam bidang energi terbarukan, pompa dapat digunakan dalam pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut PLTA untuk memindahkan air dari waduk ke turbin menghasilkan energi listrik. Pompa juga digunakan dalam sistem tenaga panas bumi untuk memindahkan fluida panas dari dalam bumi ke permukaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pompa memiliki peran penting dalam pengolahan air dan limbah dalam bidang teknik lingkungan. Dalam setiap aplikasi, pompa harus dipilih dengan hati-hati untuk memenuhi kebutuhan spesifik, termasuk kapasitas, tekanan, dan jenis fluida yang akan dipindahkan. Ya, begitu penjelasan pompa dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.